Selamat malam sobat Pura semua, jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel Edukasi dan Informasi. Oke sobat Pura semua, kali ini saya akan membahas terkait tentang pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua berkaitan dengan turunnya prioritas nih, dimana teman-teman semua ada yang masih ragu kira-kira setelah turun prioritas apakah status P1 saya itu tetap aman ataukah tidak ketika saya sudah ambil keputusan turun prioritas kemudian mengikuti seleksi observasi dan ternyata saya tidak dapat penempatan juga, apakah saya masih tetap dikategorikan sebagai P1 untuk tahun berikutnya ataukah tidak. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya teman-teman yang menanyakan hal seperti itu dan mungkin sampai sekarang masih belum dapat jawaban. Oke, di sini saya akan berikan kepastiannya bahwasanya untuk P1 yang turun prioritas atau tidak. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, bahwasanya untuk pelamar P1 nih, untuk pelamar P1 itu ada notifikasi yang mungkin beberapa atau sebagian besar teman-teman juga mendapatkan bahwasanya ada tawaran untuk turun prioritas menjadi P2 ataupun P3 nih, dimana tentunya setelah turun prioritas nanti teman-teman tidak perlu tes juga, hanya melakukan seleksi observasi ya atau seleksi kesesuaian saja. Nah di sini tapi ada permasalahan yang mungkin mengganggu pikiran teman-teman semua, bahwasanya ketika saya ambil keputusan untuk apakah P1 saya tetap aman ketika nanti saya ternyata tetap tidak bisa menempati formasi di tahun 2022 ini, apakah status P1 saya ini akan tetap bisa digunakan untuk seleksi untuk tahun berikutnya ataukah tidak. Nah ini teman-teman semua, untuk menjawab itu semua ini teman-teman tidak usah ragu bahwasanya ini teman-teman ada beberapa yang sudah menanyakan terkait hal tersebut nih. Assalamualaikum Pak Andika. Ya, Pak, saya Ilham peserta P1 PPK 2021, izin bertanya Pak. Kita yang PG 2021 apakah dikenakan aturan linearitas 2022 tersebut? Secara kita lulus 2021, mapel atau jabatan yang saya pilih pada saat 2021 linear. Sekarang tahun 2022 jadi tidak linear. Apakah P1 saya akan hangus? Nah, ini Bapak Andika langsung menjawab, P1 tetap pada linearitas 2021. Kemudian di sini juga ada yang sudah menanyakan hal semacam itu. Assalamualaikum, ngapunten Pak, misal niki tidak ada sisa formasi, apakah status P1 hangus dan harus mulai dari awal atau tetap masuk waiting list untuk menunggu tahun selanjutnya? Ini mewakili dari guru kelas swasta Pak. Nah ini langsung dijawab, khusus untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan silakan turun prioritas jika mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 nya dulu. Dan selama Pemda tersedia formasi P2 untuk P2, P3 dan umum, jika Anda mengajar mapel yang sama dengan mapel P1 atau Pemda tidak membuka cukup formasi, maka setelah melakukan turun status prioritas, aplikasi akan menampilkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Anda akan masuk dalam waiting list secara otomatis dan status P1 diusahakan tetap kami amankan. Bagi seluruh kategori pelamar, jika tidak tersedia formasi P2, P3, atau pelamar umum, maka aplikasi SSCSN akan memunculkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Jadi teman-teman semua, nanti ketika teman-teman semua sudah ya, ini kebanyakan pasti sudah mengambil keputusan turun prioritas, kemudian setelah ambil keputusan turun prioritas ternyata tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini teman-teman
tenang saja bahwasanya status P1 teman-teman semua ini akan tersimpan dan akan diamankan. Itu nih. Oke. Ini lagi satu teman-teman semua. Untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, panitia akan menghubungi kembali. Nah, ini dulu gitu teman-teman semua. Menjelang akhir pendaftaran sekitar tanggal 10 November, harap bersabar. Nah, ini, terima kasih Pak Andika gitu ya. Berarti saya jangan turun-turun prioritasnya ya Pak gitu ya. Jadi Pak Andika waktu itu juga menyarankan nggak apa-apa turunkan data P1 tetap terekam. Nah, ini teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan dari chat yang saya kumpulkan ini bisa menjawab keluh kesah dan resah teman-teman semua, bahwasanya ketika teman-teman yang sudah turun prioritas saat ini tidak usah khawatir ketika nanti teman-teman ternyata untuk seleksi observasinya kalah dari yang lain dan tidak mendapatkan formasi, tetap aman untuk status P1-nya ya. Jadi dengan istilah lain, P1-nya tidak hangus. Terima kasih, selamat malam. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.